Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ruben Emmanuel Dagdo dengan NIM 1905 1214 037. Kali ini kita akan pelajari tentang routing dinamis. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang routing statik. Jadi bedanya apa? Kalau routing statik itu kita harus memasukkan manual ya dari router. Ini misalkan, nah kita akan kemarin kan masukkannya di statik ini, kita masukkannya manual. Nah, nanti kita akan masukkannya di RIP ini ya. RIP routing. Dan routing dinamis ini otomatis gitu. Jadi bedanya dengan routing statik, kalau kita harus nuntun jalannya agar datanya dia sampai, kalau RIP ini dia otomatis seperti itu. Oke, langsung saja kita praktek. Di sini saya sudah ada skema. Dan ini sudah saya setting ya IP-nya dari PC-PC-nya, PC1, PC2. Ini sudah ada semua. Nah, itu routernya juga sudah. Nah, ini yang menyambung ke PC 1, PC 2, serial 2.0 ini yang nyambung ke router 2. Ini subnetnya serial 3 ini nyambung ke router 3. Nah, ini sudah semua. Itu juga dengan yang router 2 dan router 3. Oke, kita langsung saja mencoba untuk praktek. Nah, ini skenario pertama, kita akan buat skema. Nah, di langkah kedua ini, di langkah-langkah percobaan poin kedua, yang pertama, buat simulasi jaringan seperti di atas dan setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC sudah kita lakukan. Yang kedua, isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Nah, ini yang akan kita coba. Kita akan masukkan sesuai dengan yang ada di tabel ini ya. Dari router 1, kita buka dulu router 1 RIP. Nah, benar. Nah, nanti kita masukkannya lewat sini. Ini yang pertama ke PC dulu ya. Itu 19, PC 1 dan PC 2. Karena dia subnetting, jadi kita salah satu aja. Itu 92 168 1.0. Kalau sudah ditulis gini kita add. Nah, sini akan keluar. Lalu dia ke router 3, 13 0. Nah, ini dia otomatis ya. Jadi dia jadi 13.000 seperti itu. Lalu ke router 2, 12 0. Nah, oke. Ini sudah sesuai ya yang di router 1. Kita langsung ke langkah berikutnya. Nah, ini setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI step masing-masing router sebagai berikut. Nah, ini router config, auto summary, dan versi 2. Nah, sini kita ke ini ya. Kita akan masukkan yang pertama, no auto summary. Setelah itu version 2. Oke. Setelah itu sesuai dengan angka nyata, masuk ke config, global, setting, save. Kita save. Nah, ini kita save dulu. Oke, sudah selesai.
Nah, ini sudah selesai semua ya. Ya, kita silang dulu, kita tutup. Lanjut ke router 2. Nah, kita isikan sesuai dengan yang ada di langkah-langkah ini. Nah, ini router 2. Yang pertama ini untuk yang ke PC ya, 192.168.1.0. Lalu ketiga 0. Selanjutnya 12 ini yang ke router 2. Oke, sudah sesuai. Kita menuju ke CLI. Kita masukkan. Nah, no auto summary. Version. Oke, sudah. Setelah itu config, kita save. Selanjutnya ke router 3. Yang pertama ini ke server ya, 43 0. Setelah itu 33. Yang ke router 1. Setelah itu 13. Nah, kita ke CLI, kita isi. Nah, itu. Oke, sudah selesai, lalu kita save. Nah, oke, sudah semua. Oh, kita ini untuk show IP router. Bentar. Nah, ini oke, kita langsung saja. Oh enggak, ini kita masih harus ini ya, show IP router. Oke, bentar. Ini router yang kedua, kita seperti itu lagi ya.
menampilkan IP router. Kita tutup dulu, lanjut ke router 3. Oke, ini sudah semua ya. Kita langsung menuju ke langkah prakteknya. Pindahkan ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Nah, ini langsung kita coba mensimulasikan. Kita lihat digital filter. Nah, kita akan melihat SMP-nya saja. Oke. Lalu kita akan mencoba langkah-langkahnya. Yang pertama, kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke 2, lalu amati jalannya PDU. Kita akan melihat. Salah. Nah, ini dia ke router 1. Oh, tidak bisa, sebentar. Kita ulangi. Nah, ini berhasil ke router 1 lalu ke PC 2. Kembali lagi ke router 1 lalu menuju ke PC 1. Nah, oke, berhasil ya sini. Oke, kita hapus dulu. Nah, selanjutnya PC 1 ke PC 3. Oke, kita lihat PC 1 ke PC 3. Ini dia ke router 1 berhasil, lalu menuju ke router 2. Gagal, bentar. Kita ulangi. PC 1 ke PC 3. Router 1 berhasil, menuju router 2 berhasil, dan sampai di PC 3. Oke, lalu ini kembali router 2 ke router 1 lalu ke PC 1. Nah, oke, sukses ya berarti ya. Hapus dulu. Selanjutnya PC 1 ke server 1. Kita lihat dari PC 1 menuju ke server 1. Nah, ya ke router 1 menuju router 2.
Oh ya, ini sebentar, kita hapus dulu, kita ulangi. Kirimkan sampel PDU dari PC 1 menuju ke server 1. Dia berangkat dari ke router 1, lanjut ke router 3. Nah, sampai ya ke server 1. Ini kembali. Nah, oke, ini sudah sukses pengirimannya. Kita hapus dulu. Kita akan lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu PC 1 server 2. Ini ya. Dari PC 1 ke server 2. Bentar, kita ulangi. Dari PC 1 ke server menuju ke server 2. Oke. Router 1, router 3, dan sampai ke server 2. Oke, ini kembali ke router 3 menuju ke router 1. Dan nah, sampai ke PC 1. Oke, sukses. Kita hapus dulu. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Dari PC 3 PC 1. Oke, kita tadi dari PC 1 PC 3, sekarang kebalikannya, kita amati jalannya PDU dari PC 3 menuju ke PC 1. Oke, dia menuju ke router 2, router 1, PC 1. Oke, hasil ya ini ya. Kembali menuju ke router 2 dan sampai di PC 3. Oke, ini sukses. Kita hapus, kita lihat lagi ini dari PC 3 ke PC 1 sudah. Nah, sekarang dari PC 3 ke PC 2. Oke, kita akan lihat jalannya PDU dari PC 3 menuju ke PC 2. Menuju router 2, router 1. Nah, berhasil PC 2. Oke, sukses. Ini dari PC 3 ke PC 2. Kita hapus dulu. Kita lihat langkah selanjutnya. PC 3 ke server 1. Oke, dari PC 3 kita menuju ke server 1. Nah, ini dia menuju ke router 2, router 3, lalu menuju ke server 1. Oke, berhasil. Oke, sukses. Kita hapus dulu ini sebentar. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. PC 3 server 2. Oke, dari PC 3 menuju ke server 2. Oke, sukses ya, ini dia dari PC 3 ke server 2. Kita hapus dulu, lanjutkan. Nah, server 1, server 2. Oke, kita akan lihat server 1 ke server 2, server 3, server 2. Oke, berhasil. Sukses. Hapus dulu. Langkah selanjutnya server 1 PC 1. Berhasil ya. Nah, oke, sukses. Kita hapus. Selanjutnya server 1 PC 2.
berhasil. Nah, sukses. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu server 1 ke PC 3. Oke, berhasil. Nah, sukses. Kita hapus, kita lihat selanjutnya. Sudah semua ya ini. Setelah itu kembalikan ke mode real time, lakukan tracing. Oke, kita akan melakukan tracing. Kembali ke mode real time. Kita akan melakukan tracing. Nah, ini ya dia dari ini gateway-nya nih, router 1 ke ini PC. Oke, selanjutnya 1 ke PC 3. Ini berhasil ya, ini tadi terus komplit. Lalu kita lanjutkan PC 1 ke server 1. Nah, ini berhasil. Lalu selanjutnya PC 1 server 2. Nah, oke ya, berhasil ya. Oke, untuk yang lainnya ini kurang lebih seperti ini, karena tadi berhasil semua jadi sama ya. Dia akan keluar seperti ini. Oke, itu tadi adalah praktek kita pada hari ini. Kita sudah mencoba mensimulasikan bagaimana routing dinamis itu. Oke, dan kita sudah melakukan, nah ini simulasi-simulasi yang sudah kita lakukan, serta sudah mengamati ya penelusuran atau tracing pada routernya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari video saya pada hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan membantu, dan
dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.